Di video kali ini kita akan implementasikan data persistent di Flutter menggunakan plugin Serve Reference. Singkatnya, data persistent adalah bagaimana sebuah aplikasi menyimpan data yang mana datanya ini dapat diakses nanti ketika aplikasi ditutup ataupun ketika aplikasi sudah dibuka kembali. Contohnya, kalau misalkan user ngebuka aplikasi, kemudian melakukan perubahan sebuah data di UI-nya, kemudian nge-close aplikasi. Ketika dibuka lagi, gimana caranya supaya si UI atau si aplikasi tersebut tetap sama dengan data terakhir yang dirubah oleh user. Karena secara default, ketika user ngebuka aplikasi, melakukan perubahan, kemudian menutup aplikasi dan ngebuka aplikasi, datanya sudah direset kembali. Itu defaultnya. Nah, gimana caranya supaya datanya tetap sesuai dengan keadaan terakhir? Yaitu kita menyimpan data, contohnya menyimpan data ke lokal, kemudian ketika aplikasi dibuka, kita akan ambil lagi data dari lokalnya, kemudian diimplementasikan ke UI. Salah satu caranya di sini kita menggunakan plugin Serve Reference. Kita menggunakan Serve Reference karena kita mulai dari yang paling sederhana. Yang mana bentuk Serve Reference ini penyimpanannya adalah key value. Jadi cukup menggunakan kata kuncinya apa, terus datanya apa. Untuk template projectnya di sini saya sudah siapkan. Untuk routingnya menggunakan declarative routing atau name parameter, name navigator. Kemudian page-nya ada dua, ada counter dan profile page, dan satu menu untuk menavigasi kedua halaman tersebut. Untuk counter page, di sini sama kayak template Flutter pada umumnya. Jadi ada teks di tengah, terus ada increment untuk ngeganti nilainya. Halaman yang kedua ada profile, yang isinya ada input, yang mana ada button untuk menyimpan datanya, kemudian button untuk menghapus data. Untuk input ini menggunakan package, biar lebih sederhana untuk di bagian code-nya. Silakan teman-teman tambahkan dulu package di sini serve reference untuk kebutuhan data persistentnya, dan the input untuk input UI-nya. Oke, kita akan mulai dari counter. Kalau teman-teman melakukan perubahan di data counter, misalkan data terakhir adalah 6, kembali atau teman-teman nge-close aplikasi dan ngebuka lagi, ketika teman-teman ngebuka counter page, dia akan direset kembali ke keadaan awal, yaitu nilainya 0. Gimana caranya supaya si nilainya itu kembali ke keadaan yang terakhir? Kondisi terakhir tadi adalah 6, jadi ketika kita ngebuka lagi halaman counter adalah 6. Kalau kondisi terakhir adalah 3, ketika kita back atau tutup aplikasi, kemudian ngebuka lagi aplikasinya, nilai counternya adalah 3, atau kondisi terakhir. Di bagian fungsi ketika melakukan perubahan, di sini kita akan lakukan simpan data dulu. Sebelum melakukan simpan data, kita perlu instance dari Serve Reference. Kita bikin variable instance-nya atau objeknya yaitu wrap. Kemudian bikin di sini akses ke instance Serve Reference-nya. Tipe get instance di sini adalah future, jadi kita tambahkan await, dan fungsi yang penyimpanan instance ini harus jadikan asynchronous. Selanjutnya, untuk menyimpan data, di preference ada fungsi yang namanya set. Ada set bool, double, integer, string, dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan data yang mau disimpan. Karena count ini bertipe integer, jadi kita gunakan set integer. Yang mana di dalamnya ada dua parameter, yaitu kata kunci dan data. Untuk kata kuncinya, kita kasih nama count, datanya ambil dari variable count, yang sudah dirubah atau yang sudah diincrement. Di set integer ini, dia nge-return future bool, jadi kita dapat juga untuk mengecek apakah proses menyimpannya sukses atau gagal. Kita bungkus dulu nilai keadaan booleannya di sini pakai variable success, await. Kemudian kita lakukan print atau pakai log dari Dart developer, add count, success. Oke, save. Sambil ke konsol, teman-teman coba cek di sini restart dulu. Kita buka lagi ke halaman counter, lakukan perubahan. Nah, di sini ada 7 kali perubahan, dan ke semua perubahannya bernilai true, artinya proses menyimpan data berhasil. Karena di sini ada 7 perubahan yang artinya tidak dilakukan
penyimpanan ke 7 tempat berbeda, tapi ke tempat yang sama, karena kata kuncinya selalu count. Jadi, untuk proses penambahan yang pertama, ini sama kayak nge-insert, tapi untuk penambahan yang selanjutnya, atau ngeset yang selanjutnya, misalkan kedua sampai ke 7, itu dilakukan untuk melakukan update data. Kalau kita teman-teman kembali ke halaman sebelumnya, terus buka lagi, dia kembali ke halaman awal 0, karena kita hanya baru saja melakukan penyimpanan data, belum melakukan sinkronisasi data. Untuk melakukan sinkronisasi data, ketika halaman counter page diinisial, kita harus ambil data dari serve reference, kemudian ditempelkan ke variable count. Kita bikin fungsi di sini namanya adalah init count. Kemudian teman-teman bikin dulu instance-nya dari serve reference. Untuk ngambil data ke reference, bisa menggunakan fungsi get dan disesuaikan dengan tipenya, yaitu get integer, kata kuncinya harus sama. Kalau kata kuncinya beda, nanti bakal nge-return null. Kita akan tampung dulu ke data lokal sementara. Di sini kita kasih nama fetch count. Tipe dari get integer di sini integer null safety, jadi ada kemungkinan null. Kalau misalkan belum pernah disimpan, maka nilainya adalah null. Kalau misalkan ada perbedaan tipe data, kita akses dengan kata kunci apa gitu, ternyata datanya bukan integer. Kita menggunakan fungsi get integer, tapi datanya yang di-return bukan integer, maka akan terjadi exception. Kita akan cek dulu, kalau misalkan nilainya null, kita akan stop sampai sini. Tapi kalau tidak null, kita akan isikan ke variable count. Fungsi init count kita panggil di bagian init state, yaitu ketika counter page di create. Save, atau teman-teman boleh restart. Sambil nge-monitor juga, teman-teman boleh print di sini pakai log init count, terus nilai fetch count-nya. Ketika dibuka counter, di sini muncul init count 7 sesuai data terakhir, tapi di UI masih 0 karena kita belum melakukan update UI, set state, tambahkan save, back, buka lagi ke counter, nah 7 sesuai data terakhir. Kalau kita lakukan perubahan, misalkan data terakhirnya sekarang ada 15, ketika kita back, buka lagi 15. Ataupun ketika teman-teman close aplikasi, buka lagi 15. Gitu. Nah, kita udah implementasi untuk yang di bagian add count. Selanjutnya, gimana untuk di bagian profile? Misalkan teman-teman lakukan perubahan di input, bla 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 gitu, terus simpan. Ketika di back, kemudian buka lagi profile. Nah, dia ada data yang sesuai kondisi terakhir. Jadi kita akan simpan dulu di sini. Mirip penggunanya seperti di add count. Nah, di sini, kalau teman-teman bikin instance, misalkan preference, kemudian bikin lagi preference, dia akan disimpan, si variable ini meskipun namanya sama, tapi penyimpanan di memori address di memorinya itu berbeda, jadi punya masing-masing memory address. Dalam arti lain, dia nambah beban ke memori gitu istilahnya. Meskipun sangat sedikit, tapi ya lumayan gitu. Jadi ada dua yang perlu kita siapkan di memorinya untuk menyimpan instan pertama, kemudian menyimpan instan kedua. Nah, sekarang untuk implementasi di profile, kita akan bikin hanya single self reference saja. Dan di sini tidak langsung diakses ke instance-nya, tapi kita akan bikin dalam sebuah kelas. Teman-teman bikin dulu di sini folder namanya data. Terus kita bikin kelas namanya profile data. Kelas profile data. Teman-teman bisa bikin dulu fungsi misalkan save name, dia nge-return future boolean. Teman-teman awalnya bisa pakai kayak sebelumnya, misalkan preference,
kemudian await share preference. Terus preference, set string, karena datanya string, bikin parameter di set name, string name, value-nya ganti pakai name, kata kuncinya name. Terus di sini kita return langsung saja, karena tipenya sama, viator boolean, atau teman-teman bisa tampung dulu ke bagian variable. Terus kalau teman-teman bikin lagi fungsi yang serupa, set reference get instance untuk fungsi get name atau ngambil namanya, misalkan fetch name, sama seperti di bagian counter, jadi butuh tempat di memori untuk instance pertama, untuk instance kedua. Terus nanti bikin satu fungsi untuk nge-remove-nya, jadi butuh tempat di memori tambahan gitu. Nah, kita akan bikin single instance. Di sini kita bikin final share preference. Jadi di sini teman-teman nggak perlu lagi di set instance-nya, tinggal pakai yang sudah di atas. Fungsi yang ketiga kita kasih nama remove name. Untuk fetch name pakai get string, kata kuncinya name. Di get string dia nge-return string null safety. Jadi di sini ganti pakai string null safety. Tidak ada parameter. Hapus. Untuk di remove name, remove kata kunci name. Seperti ini. Untuk di bagian preference-nya, kita bikin constructor untuk menampung data yang dikirim dari pemanggilannya. Cara penggunaannya nanti, contoh di sini kita bikin fungsi bla bla bla. Kita harus bikin objek dari profile datanya dulu. Profile data sama dengan profile data. Di profile data kita harus kirim preference. Misalkan teman-teman harus bikin preference seperti ini. Nah, jadi kan di sini cuma single. Tapi kalau nanti di halaman yang lain ada hal yang serupa, teman-teman pengen akses ke data profile, ya teman-teman harus lakukan kayak gini juga gitu. Jadi sebetulnya di sini juga masih nanti bakal butuh instance kedua untuk self reference di halaman yang selanjutnya. Kalau ingin benar-benar satu instance di semua page, teman-teman bisa implementasikan service locator atau dependency injection. Teman-teman bisa cek ke video-video sebelumnya yang sudah saya buat. Hanya saja di sini kita bikin kayak gini aja. Kita hapus di sini, save. Terus, sorry, di sini saya ada penjelasan tambahan. Untuk akses misalkan fungsi-fungsinya, teman-teman menggunakan objek dari profile data, misalkan save name profile data. Di sini teman-teman kedetek ada fetch name, ada remove name, ada save name. Nah, untuk objek reference, teman-teman bisa akses juga. Jadi, teman-teman bisa lakukan proses yang ada di reference di pemanggilannya. Jadi, tidak hanya di sini. Nah, kita ingin jadikan instant preference ini hanya bisa diakses oleh kelas profile data saja. Makanya di sini kita jadikan private. Teman-teman refactor, jadi tambahkan underscore di depannya, artinya private. Kalau teman-teman sekarang akses di sini, kalau di sini ya, teman-teman bisa akses di preference, karena private-nya itu di sini artinya hanya bisa diakses bukan di kelas profile data saja, tapi di file yang sama. Kita bikin fungsi di sini, masih bisa diakses. Tapi kalau teman-teman bikin fungsinya ini di halaman profile, misalkan di sini kita import dulu profile datanya. Nah, ketika teman-teman akses profile data di sini tidak ada pref, karena sudah dijadikan private. Oke, profile data, fungsi yang tadi udah dihapus, aman, tinggal di save. Terus, profile page. Di sini kita bikin instance atau objek dari profile datanya dulu. Nah, di profile data kita harus tambahkan preference di sini di konstruktornya. Kalau teman-teman tambahkan await share preference.getInstant di sini akan muncul error.
Await exception can only be used in async function. Jadi untuk bikin initial instance untuk profile data yang di dalam konstruktornya kita mengharuskan kirim reference-nya di sini tidak bisa dilakukan seperti ini. Jadi untuk ngisi instance ke constructor reference harus dilakukan di dalam fungsi atau teman-teman bisa lakukan di dalam init state sini. Hanya saja di init state ini dia sifatnya adalah synchronous, sedangkan di sini asynchronous. Jadi kita harus bikin lagi fungsi namanya init profile asynchronous. Jadi di sini dibikinnya. Terus untuk variabelnya gimana? Kita harus deklarasikan profile data, deklarasikan saja tanpa diinisial. Jadi seperti ini. Ketika deklarasi data, di sini kita harus definisikan dia sebagai non-nullable atau nullable. Non-nullable itu tidak support null safety, sedangkan nullable support null safety. Nah, di sini kita jadikan sebagai tidak support null safety. Kalau tidak support null safety, kita harus tambahkan keyword let, yang artinya biarkan sementara kosong, tapi wajib ada nanti ketika di initial, di bagian init state. Jadi di init state, kita harus panggil init profile, dan kita harus wajib mengisi profile datanya. Jadi di sini bikin preference, terus masukkan ke constructor profile data untuk dimasukkan ke variable profile data. Kalau sudah dapat profile data seperti ini, teman-teman bisa melakukan inisial data seperti yang ada di counter page untuk nginisial variable count. Di sini kita akan nginisial ke controller name. Jadi ketika dibuka, inputnya sudah terisi oleh data yang lama. Tapi kalau datanya ternyata masih nol, ya biarkan kita kosong gitu. Kita cek dulu profile data fetch name. Nilainya future string null safety. Jadi name ini sekarang menjadi string null safety. Kita akan cek dulu kalau name sama dengan null, kita stop sampai sini return. Tapi kalau tidak null, kita isi ke bagian name controller. Atau teman-teman bisa hapus pengecekannya, nanti di sini jadikan nilai defaultnya sebagai empty string. Juga boleh. Nah, tinggal kita save. Teman-teman juga bisa lakukan sambil ngelog. Sini teman-teman bisa bikin log dart developer init profile, terus bawahnya bikin log lagi untuk nilai name $2 $name save. Cek ke konsol, boleh restart dulu. Kemudian buka profile. Nah, di sini ada datanya. Karena sebelumnya saya pernah nyimpen data ke data lokal dengan kata kunci yang sama, itu kata kunci name. Namanya adalah ini. Tapi kalau belum ada, dia nol datanya. Untuk benar-benar ngereset, di sini kita akan coba uninstall dulu aplikasinya, biar benar-benar ke reset kembali ke nol. Yang ini ya, kita uninstall dulu. Oke. Nah, terus teman-teman coba running lagi. Oke, di sini aplikasinya sudah diinstal, jadi keadaannya benar-benar bersih. Profile, nah kosong. Init profile name null. Karena di data lokal dengan kata kunci name, jadi tidak ada data dengan kata kunci name gitu. Sehingga nilainya null. Sekarang kita coba bikin untuk menyimpan data di bagian save name yang sudah terkonek ke bagian icon button sini. Profile data
save name. Name-nya ambil dari name controller.text. Atau teman-teman di sini bisa lakukan pengecekan dulu. Kalau name controller.text-nya is empty, di return. Atau string kosong. Jadi kalau string kosong nggak bisa disimpan gitu. Jadi di stop sampai sini. Tapi kalau ada minimal satu karakter, kita lanjutkan ke penyimpanan profile data gitu. Save name nge-return feature boolean. Teman-teman bisa lakukan log lagi di sini final success sama dengan await synchronous log. Sorry, di sini lognya dari data developer ya. Pastikan jangan sampai dari log yang lain karena beda fungsi. Save name titik dua dollar success. Oke, save. Back, buka lagi. Kita coba masukkan ke di sini. Misalkan F deluxe. Lakukan save data, klik di bagian icon button save, muncul save name true. Kalau kita back, buka lagi. Nah, sudah diisi F deluxe. Karena sudah disinkronisasikan di sini pakai init profile, kemudian diisi ke bagian name controller. Untuk name controller di sini kita tidak perlu lagi pakai set state ya. Karena set state itu untuk yang variabel kayak di counter itu pakai set state. Tapi kalau di sini tipenya adalah text editing controller, itu tidak perlu lagi melakukan set state. Karena otomatis diupdate ke inputnya. Selanjutnya kita akan coba untuk menghapus, nge-remove. Profile, atau teman-teman bisa copy dari sini. Paste, asynchronous, profile data, remove, name. Loggingnya ganti jadi remove name. Save. Sekarang teman-teman coba back, buka lagi. Di sini klik di bagian icon delete atau icon remove. Remove name true. Kalau kita back, buka lagi. Nah, muncul di sini ada no name. No name itu adalah hint ya. Kalau teman-teman klik di bagian input, nah dia kosong. Nggak ada datanya. Kalau kita back, buka lagi karena udah dihapus datanya, name menjadi null. Gitu. Coba kita isi lagi. Save. Back. Buka lagi. Nah, muncul. Kalau ingin melakukan update, tinggal edit saja di sini. Misalkan saya edit jadi kayak gini. Save. Back. Buka lagi. Nah, data update-nya dipertahankan. Kalaupun di close, hanya saja di sini kalau untuk close itu dipengaruhi oleh kondisi debuggingnya gitu. Mungkin di beberapa kasus teman-teman agak direset gitu untuk build versinya, build versi debugnya. Jadi kalau ada perubahan, bisa jadi di sini perubahannya itu perubahan yang sebelum-sebelumnya. Jadi perubahan yang terbaru tidak di-save gitu bedanya. Dalam beberapa kasus ya. Oke, gitu aja mungkin terkait penggunaan di bagian counter dan profile. Untuk tambahannya, contoh, self reference ini biasa digunakan juga untuk kebutuhan session. Jadi misalkan ada menyimpan data token hasil autentikasi atau data user hasil login gitu, nah, teman-teman bisa implementasikan untuk self reference. Contohnya bisa teman-teman bikin untuk implementasi yang profile data kayak gini. Dan plusnya, kalau teman-teman ingin menambahkan yang selanjutnya, misalkan ada name, ada apa, teman-teman bisa lanjutkan di fungsi di bagian sini. Tinggal dilanjutkan saja dengan kata kuncinya dibedakan. Kayak gitu. Nah, terus di sini untuk yang tipenya instant, misalkan ada final property yang tipenya private, dibikin name parameter, dia akan dibikin otomatis seperti ini. Kalau teman-teman pakai yang generate kelasnya, require self reference brief
Terus di sini di bagian ketika selesai nge-init konstruktornya dimasukkan ke preference. Tapi di sini juga teman-teman bisa bikin konstruktornya bukan name parameter, tapi positional argument atau positional parameter this dot underscore preference. Nah, jadi kayak gini juga bisa. Kalau saya pribadi menyarankan seperti ini, khusus untuk yang tipenya privat. Tapi yang kalau tipenya adalah bukan privat atau property public, teman-teman bisa menggunakan name parameter kayak sebelumnya. Nah, sekarang untuk di bagian inisialnya, teman-teman ganti bukan pakai preference titik dua, tapi langsung berdasarkan posisinya. Kalau posisinya pertama, di pertama. Kalau posisinya kedua, dipisahkan pakai koma di sini misalkan. Gitu. Oke, untuk contoh session, teman-teman bisa cek ke bagian Flutter deluxepage.deb dokumen di bagian menu sampel session. Di sini yang menggunakan plugin self reference. Class session, teman-teman boleh copy di folder data, bikin new file session.dart, paste. Nah, di sini object reference, terus ada fungsi set user, ada fetch user yang mana di sini dibikin dalam bentuk map ya. Karena di sini tidak ada set map. Kalau teman-teman perhatikan set boolean double integer string string list tidak ada map. Teman-teman bisa gunakan di sini format JSON. Jadi yang map ini dirubah menjadi string JSON menggunakan fungsi JSON encode atau JSON.encode dari Dart convert. Di sini bawaan Flutter, jadi teman-teman nggak harus tambahkan backend eksternal. Untuk nge-extractnya, di sini ketika di getString, dia kan masih dalam bentuk string, stringnya tapi string JSON gitu. Dan teman-teman lakukan JSON decode, biar menjadi tipe data map-nya lagi. Terus untuk yang set token, nah kalau teman-teman ingin menyimpan set tokennya dalam bentuk string, bisa langsung string plain text tokennya langsung, boleh tinggal set string token bla bla bla. Tapi kalau tokennya sama seperti use dalam bentuk map, yang artinya misalkan teman-teman punya data token seperti ini. Jadi ada plain text-nya, tokennya di sini bla bla bla. Ini adalah token stringnya. Terus di sini ada misalkan eh, durasi aktifnya. Jadi di sini itu si tokennya ini aktif sampai kapan? Misalkan aktif sampai 2025 terus sekian 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 sekian. Nah, gitu. Ini kan tipenya map. Jadi teman-teman bisa pakai sama kayak di user gitu. Tapi kalau hanya dalam bentuk string token saja, teman-teman bisa langsung dikirim sama seperti yang ada di profile data di sini yang name gitu. Nah, untuk yang session penggunaannya sama kayak profile data. Jadi misalkan di profile page teman-teman bikin session, let final session session. Tapi nanti untuk di halaman sebelumnya teman-teman bikin session lagi. Nah, teman-teman sebenarnya bisa dibikin data global biar instannya tunggal gitu. Di sini selain menerapkan service locator ya. Jadi teman-teman bisa lakukan bikin variable global. Misalkan di sini teman-teman bikin session, session. Terus inisialnya di sini di bagian main, session, kemudian sama dengan session. Kita harus kirim data preference-nya. Di sini teman-teman bikin final preference sama dengan await share preference get instant. Kayak gini. Terus masukkan di sini preference, fungsi mainnya dijadikan future, sudah. Terus untuk yang penggunaan plugin, biasanya di sini untuk amannya tambahkan widget Flutter Bending answer inisial. Jadi memastikan si bindingnya itu penyiapan di awalnya itu dipastikan diselesaikan dulu, baru kita jalankan run app materialnya. Sini jadikan let kayak gitu, atau teman-teman bisa jadikan di tambahan ada final untuk memastikan diinisialisasinya hanya sekali kayak gitu. Oke, kayak gitu mungkin terkait
yang contoh yang session. Kalau untuk aksesnya simple. Jadi teman-teman misalkan di halaman menu ingin mengakses session. Misalkan di sini tinggal tinggal akses saja variable session karena udah jadi global, session dot apa gitu. Misalkan teman-teman ingin save user, tinggal save user. Misalnya di init state di sini atau di fungsi-fungsi yang lain. Session dot misalkan fetch token dan seterusnya dan lain-lainnya. Untuk di halaman lain juga sama, tinggal akses variabel globalnya yaitu session dot fungsinya apa. Kayak gitu. Gitu aja mungkin terkait self reference untuk implementasi data persistent. Sampai ketemu di next video.